Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, yang pertama-tama adik-adik ya kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih ibadah. Dan Bapak seperti biasa ingin mengetahui kabarnya kalian. Semoga kalian ya bagaimana kabarnya hari ini, dan semoga kalian semua baik siswa maupun siswi ya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan hari ini kalian bisa mengikuti pelajaran Bapak yaitu tentang fikih ibadah. Kita akan melanjutkan pelajaran kita ya pada kesempatan hari ini. Ya, insyaallah Bapak akan menjelaskan secara ringkas tentang pelajaran yang ke-8 dan yang ke-9 ya. Bapak menjelaskan 2 bab sekaligus insyaallah ya secara ringkas ya, mudahan kalian dapat pahami ya, diperhatikan ya. Kalian buka bukunya halaman 37 ya, yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang adab ketika sholat Idul Adha, dan nanti setelah itu kita akan lanjut dengan pelajaran yang ke-9-nya tentang salat syukrul wudu ya. Kita ketahui ya bahwa di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Idul Adha ya, yang dimana ya kita ketahui ya Idul Adha itu disebut juga dengan Idul Kurban, karena ya hari Idul Adha adalah hari yang sangat istimewa ya. Kenapa? Karena selain kita mengerjakan sholat Id, di situ juga kita melaksanakan hewan kurban dan membagikannya kepada kaum atau kepada sesama kaum muslimin. Nah, maka kita harus tahu tentang adab-adab ketika di hari raya Idul Adha ya, agar kalian ketahui ya. Ya, yang Bapak jelaskan yaitu tentang adabnya. Jadi sama seperti halnya ya, perhatikan ya. Idul Fitri juga ada adab-adabnya, begitupun dengan Idul Adha ya. Ada beberapa adab yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin ya ketika hari raya Idul Adha. Ya, di antaranya ya yang pertama ya yang harus kalian perhatikan ya, di antara adabnya kita disunahkan untuk memperbanyak takbir. Yaitu kapan? Sejak azan maghrib, tanda masuknya tanggal 10 Zulhijjah sampai berakhirnya hari tasyrik. Kapan hari tasyrik itu? Yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ya, jadi kita disunahkan untuk memperbanyak takbir ya. Boleh juga ketika sudah masuk tanggal atau awal bulan Zulhijjah dari tanggal 1 ya. Tapi secara sendiri-sendiri ya takbirnya. Memperbanyak takbir ya, misalnya boleh kita ketika sedang santai di rumah ya, ketika sedang ya bersantai ataupun ketika sedang lainnya boleh kita ya bertakbir ya. Dan juga ini jelaskan di sini ya, sejak boleh juga ketika setelah azan maghrib, tanda masuknya tanggal 10 Zulhijjah sampai kapan? Sampai berakhirnya hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan di tanggal 13 Zulhijjah itu sampai waktu asyar ya, karena setelah maghrib itu sudah masuk tanggal 14 Zulhijjah. Yang kedua di antara adabnya yaitu selama hari tasyrik kita diharamkan untuk berpuasa. Yang ketiga di antara adabnya ketika hari raya Idul Adha yaitu seperti biasa kita mandi ketika ingin melaksanakan sholat Id, mandi, memakai minyak wangi dan mengenakan pakaian yang terbaik. Nah, seperti halnya kita sholat Idul Fitri.
Yang keempat, ya tidak makan dan minum sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Kenapa disunahkan tidak makan dan minum atau dianjurkan tidak makan dan minum? Karena agar ketika nanti kita bisa menyantap hewan kurban, ya, maka disunahkan untuk apa? Tidak makan dan minum terlebih dahulu sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha agar bisa menyantap hewan daging kurbannya bagi yang berkurban. Yang kelima di antara adabnya yaitu menyegerakan sholat Idul Adha supaya kaum muslimin bisa menyembelih hewan kurban dan membagikannya, ya. Jadi segerakan, ya, bahwa tadi kita ketahui sholat Idul Adha ya dikerjakan ketika matahari sudah setinggi 1 tombak, ya, berbeda dengan Idul Fitri, ya. Kenapa? Karena setelah itu akan ada penyembelihan hewan kurban, maka disegerakan. Yang keenam di antara adabnya yaitu sholat Id ya dilaksanakan di tanah lapang yang terbuka kecuali ada halangan seperti hujan ataupun yang lainnya. Jadi ya di antara adabnya sunahnya dianjurkan dilaksanakan di tengah lapang yang terbuka. Yang ketujuh di antara adabnya perlu kalian perhatikan yaitu memilih jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang dari salat Idul Adha, ya. Ya. Yang ketujuh mendengarkan khutbah Id dengan baik, ya. Yang ketujuh itu ketika khutbah kita harus dengarkan, ya, jangan ngobrol atau jangan bercanda. Dan yang kedelapan baru ya memilih jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang dari sholat Idul Adha, ya, sama seperti halnya Idul Fitri, ya, ketika berangkat dan pulang memilih jalan yang berbeda, ya, itu diantara sunnahnya. Yang kesembilan yaitu saling mengucapkan kalimat tahniyah kepada sesama muslim, ya. Kita ketahui ya bahwa kalimat tahniyah itu ucapan selamat, ya, yang mana ucapannya kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ya, semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Dan yang terakhir ya tidak berlebihan dalam makan dan minum. Ini tentang adabnya. Yang selanjutnya tentang cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Ya sebenarnya di sini ada yang kedua yaitu tentang lafal takbirnya. Ya kita ketahui sama halnya seperti kita ya Idul Fitri, ya lafal takbir hari Idul Adha ya tidak sama, ya sama. Itu kita boleh mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Atau boleh kita juga mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ya sama seperti kita ketika hari raya Idul Fitri. Itu lafal takbirnya. Dan ini tentang cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Ya, sholat Idul Adha dilakukan ya selain menjaga adab-adabnya, ya kita juga harus tahu tentang tata caranya. Perhatikan yang pertama ya kita keluar dari rumah ya setelah kita mandi, memakai minyak wangi, memakai pakaian yang terbaik atau yang kita miliki, ya, yang kita senangi, ya kita keluar dari rumah sambil bertakbir hingga sholat Id akan dilaksanakan. Nah itu ketika sebelum matahari ketinggian kira-kira apa tadi bahwa Idul Adha ketinggian tinggi satu tombak. Yang kedua yaitu kemudian setelah masuk ya waktunya misalnya kira-kira ya 1 tombak, matahari ketinggian dalam 1 tombak, kemudian imam berdiri untuk memimpin sholat 2 rakaat, ya. Dan yang ketiga bahwa kita ketahui sama seperti halnya Idul Fitri ya Idul Adha tidak didahului dengan azan ataupun iqamah. Ya, jadi pelaksanaan sholat Idul Adha ya tidak didahului dengan azan ataupun iqamah. Jadi langsung sholat ya setelah imam ya berdiri memimpin
sholat kita langsung berdiri, ya tidak dihului dengan azan maupun iqamah. Yang keempat, ya kita ketahui ya bahwa tadi dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, dan pada rakaat pertama ya kita bertakbir sebanyak 7 kali, dan sedangkan pada rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali. Dan yang terakhir atau yang kelima, itu caranya pelaksananya itu setelah salam, setelah selesai sholat, imam berdiri kemudian menyampaikan khutbah, lalu ditutup dengan doa. Ya seperti itulah ya, tidak jauh beda ya dengan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya, cuman yang beda apa? Waktunya. Ya. Kalau Idul Fitri sekitaran kira-kira ketika matahari sudah setinggi 2 tombak. Kalau Idul Adha 1 tombak. Ya, lebih awal. Kenapa? Karena tadi ya akan ada penyembelihan hewan kurban. Dan perlu kalian ketahui sama halnya dengan Idul Fitri ya, apabila Idul Adha juga bertepatan dengan hari Jumat, ya maka ya boleh bagi orang yang sudah mengerjakan sholat Id ya, tidak mengerjakan sholat Jumat tetapi mengerjakan wajib dia tetap wajib mengerjakan sholat zuhur ya. Sebagaimana kita ketahui di apa ya, di hadis yang dari Zaid bin Arqam ya, tentang rukhsah untuk tidak mengerjakan sholat Jumat pada hari raya Idul Adha ya. Ketika sudah mengerjakan sholat Id, boleh tidak mengerjakan sholat Jumat, tapi dia wajib mengerjakan sholat zuhur. Seperti itu. Nah ini ya, apabila hari Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, maka orang yang sudah mengerjakan sholat Id boleh tidak mengerjakan sholat Jumat, tapi ia tetap wajib mengerjakan sholat zuhur. Nah seperti itulah ya tentang adab dan tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Ya kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu pelajaran yang ke-9. Ya tadi Bapak ingatkan di pembahasan kali ini Bapak membahas 2 bab sekaligus, ya insya Allah secara ringkas. Sekarang masuk ke bab 9, yaitu tentang materi salat syukrul wudu. Ya, apa yang pernah mendengarkannya? Ya, adik-adik, baik siswa maupun siswi, atau ada yang pernah melakukan tentang salat syukrul wudu? Ya, dan apa yang kamu ketahui tentang salat syukrul wudu? Ada yang tahu? Nah, ya, ini Bapak akan jelaskan ya pengertian dari salat syukrul wudu. Salat syukrul wudu adalah salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan setelah selesai berwudu. Nah, maka dinamakan salat syukrul wudu. Jadi salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan setelah selesai berwudu. Nah, itu yang dinamakan atau yang dimaksud dengan salat syukrul wudu. Jadi salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan setelah selesai berwudu. Keutamaan salat syukrul wudu diriwayatkan oleh Umar bin Uqbah radhiyallahu anhu. Ia menurutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadun yatawaddau fayuhsinul wudu'a wa yusalli rak'ataini yuqbilu biqalbihi illa wajabat lahul jannah." Seseorang yang berwudu kemudian dengan menyempurnakan wudunya itu, maksudnya dia sempurna dari awal ya, sampai yang terakhir, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat dengan hati yang ikhlas, pastilah dia akan memperoleh surga. Ya, ini keutamaannya. Berarti yang mengerjakan sholat syukur wudu dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridho dari Allah, ya pastilah dia akan memperoleh surga. Ya, hadis sahih riwayat Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Itu dari pengertian sholat syukrul wudu. Sekarang tentang waktu sholat syukrul wudu ya. Kapan waktunya? Waktu pelaksanaan sholat sunnah syukrul wudu tidak terbatas. Jadi tidak ada batasnya. Kalian boleh melakukan kapan saja. Ya, boleh mengerjakan kapan saja. Dengan syarat dikerjakan setelah berwudu. Jadi tidak ada batas waktunya. Ya boleh pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Jadi boleh saja kalian kapan saja
melakukan sholat syukrul wudu dengan syarat yaitu dikerjakan setelah berwudu. Dan sholat sunnah syukrul wudu mempunyai keutamaan yang sangat besar sebagaimana tadi dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Uqbah ya, tentang Rasulullah bersabda, ya, man yatawaddau ma ahadun yatawaddau fayuhsinul wudu'a wa yusalli rakataini yuqbilu biqalbihi illa wajabat lahul jannah. Jadi salat sunnah syukrul wudu itu mempunyai keutamaan yang sangat besar, yaitu Allah menjanjikan surga bagi orang yang mengerjakannya dengan penuh keikhlasan. Ya, Allah menjanjikan surga ya, karena dalam sebuah riwayat ya dikisahkan ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara derap sendal Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu di surga, mendengar suara sendalnya Bilal bin Rabah, itu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Kemudian Rasulullah pun bertanya tentang amalan apa yang dikerjakan oleh Bilal sehingga ia bisa sampai demikian, bisa sampai terdengar suara derap sendalnya atau suara ya sendalnya Bilal di mana? Di surga. Ya, amalan apa yang beliau kerjakan sehingga bisa seperti itu? Kemudian Bilal pun berkata, "Ma amiltu amalan arja indi ya, anni lam atatahhar tahuran fi saati lailin aw naharin illa salaitu bidzalik katuhuri ma kutiba li an usalliya." Ya, artinya apa? Tidak ada amalan-amalan yang lebih aku harapkan selain bahwa setiap kali aku berwudu, ya, baik pada malam atau siang hari, aku selalu mengerjakan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah syukrul wudu. Berarti Bilal ya, tidak amalan yang lain ya, baik setelahnya atau semampuku ya. Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak ada amalan-amalan yang lebih aku harapkan selain bahwa berarti setiap kali dia berwudu atau Bilal berwudu pada malam atau siang hari, maka dia langsung mengerjakan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah syukrul wudu. Sehingga makanya ya, suara sendal derapnya aja, suara derap sendal Bilal terdengar di mana? Di surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah pun menanyakan kepada Bilal. Nah, bagi siapa ya, maka lihat ya tentang mengerjakan sholat syukrul wudu ya dengan keikhlasan, maka Allah akan janjikan surga bagi orang yang mengerjakan sholat syukrul wudu dengan penuh keikhlasan ya, sebagaimana tadi kisahnya ya, bahwa suara derap sendal Bilal terdengar oleh Rasulullah di mana? Di surga ya. Mungkin ya itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya tentang dua bab ini. Semoga dapat dipahami oleh kalian ya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk pertemuan kali ini, untuk pembelajaran fikih pertemuan ini tidak ada tugas ya. Kalian cukup dengarkan dua bab pembelajaran ini tentang adab sholat idul adha dan sholat sunnah syukrul wudu ya. Disimak baik-baik ya, dipahami video pembelajarannya. Bapak cukupkan sampai di sini. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.